Pengawas perdagangan. 1. Seorang pengawas perdagangan menemukan bahwa sebuah toko menjual produk impor tanpa label SNI. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Langsung menutup toko tersebut. B. Memberikan peringatan tertulis dan batas waktu untuk perbaikan. C. Mengabaikan pelanggaran karena dianggap ringan. D. Menghubungi polisi untuk penangkapan pemilik toko. E. Menyita seluruh barang di toko. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas perdagangan harus memberikan peringatan tertulis dan batas waktu untuk perbaikan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ini sesuai dengan prosedur pengawasan yang berlaku dan memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks pengawasan barang beredar, apa yang dimaksud dengan post-market surveillance? A. Pengawasan sebelum barang dipasarkan. B. Pengawasan saat barang diproduksi. C. Pengawasan setelah barang beredar di pasar. D. Pengawasan saat barang diimpor. E. Pengawasan saat barang diekspor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa post-market surveillance adalah pengawasan yang dilakukan setelah barang beredar di pasar. Ini melibatkan pemeriksaan produk yang sudah dijual untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas perdagangan menemukan toko online yang menjual obat tanpa izin edar. Langkah apa yang harus diambil? A. Memblokir situs web toko online tersebut. B. Menghubungi platform e-commerce untuk penutupan akun. C. Melaporkan ke Badan POM dan berkoordinasi untuk tindak lanjut. D. Mengabaikan karena bukan wewenang pengawas perdagangan. E. Membeli obat tersebut untuk pengujian lab. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas perdagangan harus melaporkan temuan tersebut ke Badan POM dan berkoordinasi untuk tindak lanjut, karena pengawasan obat merupakan wewenang Badan POM. Koordinasi antar lembaga penting untuk penanganan efektif. Kita masuk soal berikutnya. 4. Apa yang dimaksud dengan analisis dampak regulasi dalam konteks kebijakan perdagangan? A. Evaluasi dampak ekonomi dari perjanjian dagang internasional. B. Penilaian efek regulasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat sebelum diterapkan. C. Analisis pengaruh tarif impor terhadap harga barang domestik. D. Kajian tentang dampak lingkungan dari kegiatan perdagangan. E. Studi tentang efektivitas sanksi terhadap pelanggaran perdagangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis dampak regulasi adalah penilaian sistematis terhadap efek potensial dari regulasi baru terhadap pelaku usaha dan masyarakat sebelum regulasi tersebut diterapkan. Ini bertujuan untuk memastikan regulasi yang efektif dan efisien. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengawas perdagangan menemukan indikasi kartel dalam distribusi bahan pokok. Tindakan apa yang harus diambil? A. Langsung menaikkan harga bahan pokok untuk menstabilkan pasar. B. Melaporkan temuan ke KPPU untuk investigasi lebih lanjut. C. Mengumumkan temuan tersebut ke media massa. D. Menghubungi pelaku usaha untuk meminta klarifikasi informal. E. Mengabaikan karena bukan prioritas pengawasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas perdagangan harus melaporkan temuan indikasi kartel ke KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk investigasi lebih lanjut. KPPU memiliki wewenang dan kompetensi khusus dalam menangani kasus persaingan usaha tidak sehat. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pengawasan metrologi legal, apa yang dimaksud dengan tera ulang? A. Pengecekan akurasi alat ukur sebelum dijual. B. Kalibrasi alat ukur di laboratorium. C. Pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat ukur yang sudah digunakan. D. Penggantian alat ukur yang rusak. E.
Sertifikasi alat ukur impor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tera ulang adalah pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat ukur yang sudah digunakan dalam transaksi perdagangan. Ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat ukur tetap terjaga selama penggunaan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pengawas perdagangan mendapati sebuah supermarket menggunakan timbangan yang tidak akurat. Sanksi apa yang dapat diberikan? A. Penutupan supermarket selama 1 bulan. B. Denda administratif dan kewajiban mengganti timbangan. C. Pencabutan izin usaha secara permanen. D. Pengumuman pelanggaran di media massa. E. Penahanan pemilik supermarket. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sanksi yang tepat adalah denda administratif dan kewajiban mengganti timbangan yang tidak akurat. Ini sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum dan memberi kesempatan pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Apa yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dalam konteks pengawasan barang beredar? A. Standar kualitas produk untuk ekspor. B. Spesifikasi teknis yang ditetapkan secara nasional untuk produk tertentu. C. Sistem penilaian kualitas perusahaan. D. Pedoman impor barang. E. Aturan penetapan harga barang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SNI adalah spesifikasi teknis yang ditetapkan secara nasional untuk produk tertentu. Ini menjadi acuan dalam pengawasan barang beredar untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang dijual di pasar domestik. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam pengawasan barang beredar, apa fungsi utama dari sistem barcode? A. Menetapkan harga produk. B. Mengidentifikasi dan melacak produk dalam rantai distribusi. C. Menentukan pajak penjualan. D. Mengatur stok barang di gudang. E. Mencegah pencurian di toko. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama barcode dalam pengawasan barang beredar adalah untuk mengidentifikasi dan melacak produk dalam rantai distribusi. Ini memudahkan pengawasan terhadap asal-usul, keaslian, dan pergerakan barang di pasar. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengawas perdagangan menemukan produk makanan impor dengan label yang tidak sesuai ketentuan. Apa tindakan yang harus diambil? A. Mendeportasi importir produk tersebut. B. Menyita dan memusnahkan seluruh produk. C. Memberikan sanksi administratif dan mewajibkan relabeling. D. Mengizinkan penjualan produk dengan syarat mencantumkan peringatan. E. Mengembalikan seluruh produk ke negara asal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang tepat adalah memberikan sanksi administratif dan mewajibkan relabeling. Ini memberikan kesempatan pada importir untuk memperbaiki kesalahan sambil tetap menegakkan aturan pelabelan yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 11. Apa yang dimaksud dengan pengawasan terpadu dalam konteks pengawasan perdagangan? A. Pengawasan yang dilakukan oleh satu instansi saja. B. Koordinasi pengawasan antar berbagai instansi terkait. C. Pengawasan yang hanya fokus pada satu jenis produk. D. Pengawasan yang dilakukan secara rahasia. E. Pengawasan yang dilakukan setiap hari. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawasan terpadu merujuk pada koordinasi pengawasan antar berbagai instansi terkait. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan menggabungkan sumber daya dan kompetensi dari berbagai lembaga. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam konteks pengawasan perdagangan, apa yang dimaksud dengan dumping? A. Praktik menjual produk di bawah harga pasar domestik. B. Penimbunan barang untuk menaikkan harga.
C. Ekspor produk tanpa izin. D. Impor barang melebihi kuota yang ditetapkan. E. Penjualan produk palsu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dumping adalah praktik menjual produk di pasar luar negeri dengan harga di bawah harga pasar domestik atau di bawah biaya produksi. Ini dapat merugikan industri domestik negara pengimpor dan menjadi fokus pengawasan perdagangan internasional. Kita masuk soal berikutnya. 13. Seorang pengawas perdagangan mendapati sebuah toko online menjual produk elektronik tanpa garansi resmi. Apa tindakan yang paling tepat? A. Memblokir akses ke toko online tersebut. B. Memberikan peringatan dan mewajibkan penyediaan garansi. C. Menyita seluruh produk elektronik dari gudang toko. D. Mencabut izin usaha toko online tersebut. E. Mengabaikan karena garansi bukan kewajiban hukum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah memberikan peringatan dan mewajibkan penyediaan garansi. Ini melindungi hak konsumen sambil memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk mematuhi regulasi perlindungan konsumen. Kita masuk soal berikutnya. 14. Apa yang dimaksud dengan izin usaha perdagangan atau IUP dalam konteks pengawasan perdagangan? A. Sertifikat kualitas produk. B. Izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. C. Lisensi untuk mengimpor barang. D. Surat keterangan bebas pajak. E. Dokumen untuk mendapatkan kredit usaha. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa izin usaha perdagangan atau IUP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. Ini menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk memastikan legalitas dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam pengawasan perdagangan, apa yang dimaksud dengan klausula baku yang perlu diawasi? A. Standar kualitas produk. B. Ketentuan harga minimum penjualan. C. Perjanjian tertulis yang isinya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. D. Syarat ekspor barang. E. Aturan pengembalian barang rusak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa klausula baku adalah perjanjian tertulis yang isinya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Pengawasan terhadap klausula baku penting untuk melindungi konsumen dari ketentuan yang merugikan atau tidak adil dalam transaksi perdagangan. Kita masuk soal berikutnya.